jelas. Oke, aman ya. Jadi saya langsung cepat aja. Jadi kemarin saya sempat bahas bikin box Q&A tentang tentang flexing. Gimana pendapat teman-teman tentang flexing? Banyak pro kontra. Ada yang pro, dimana yang pro itu mostly rata-rata bilang bahwa ya hak-hak mereka, uang-uang mereka gitu kan. Ya betul, hak-hak mereka, uang-uang mereka, dan bukan urusan kita gitu untuk melarang mereka untuk flexing. Nah yang kedua ada dari sisi yang kontra. Dari sisi yang kontra flexing itu dibilang wah itu mancing member. Kebanyakan bilang mancing member, mancing supaya ikut kelas, dan lain-lain, cuma gaya atau butuh pengakuan dan lain-lain gitu kan. Nah kemarin saya janji akan bahas tentang flexing yang tentu saja ada kaitannya dengan trading journey kita. Pertama-tama disclaimer dulu, ini merupakan pendapat saya pribadi, jadi mungkin bisa berbeda dengan pendapat Bapak Ibu semua. Mari kita berdiskusi lah nanti ke depan kita diskusi abis saya sharing ya, seperti itu. Jadi untuk flexing, sebenarnya kan flexing ini kan rame beberapa tahun ke belakang ya, dimana itu semua dimulai dari kemunculan para crazy rich yang macam-macam backgroundnya. Ada yang backgroundnya ngaku-ngaku dari trading, ada yang backgroundnya punya bisnis ini itu, ada yang dari sononya udah kaya dan disebut crazy rich, itu banyak. Cuma memang belakangan para crazy rich ini banyak memamerkan kekayaannya. Nah, bagaimana dengan di saham? Nah, di saham pun sebenarnya ada flexing, itu ada dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia share porto dia, atau dia share hari ini untung ini, hari ini untung ini, hari ini untung ini, hari ini untung ini. Pasti kita sering lihat yang seperti itu. Dan selama saya hampir 8 tahun di bursa, orang yang sering untuk sharing portonya dalam tanda kutip, hari ini cuan segini, hari ini cuannya segini, itu biasanya akan diikutin sama retail. Kenapa? Karena retail itu senang ikut orang yang untung, walaupun dirinya belum tentu untung ikut orang itu kan. Nah, backgroundnya itu. Nah sekarang saya punya satu pendapat atau satu opini. Opininya adalah hati-hatilah kalau kita di market atau di saham ngikut orang yang sering sharing porto, bukan sharing porto ya, tapi sharing untung segini, itu hati-hati. Di satu sisi bagus betul keterbukaan, tapi ada sisi lain di sisi lain ada hal yang ingin saya bahas di sini. Nah ini saya udah buat, sebenarnya saya udah pernah bahas dulu, cuma saya bahasnya di story, jadi mungkin beberapa tahun kelewat. Nah saya ilustrasiin orang-orang yang sering pamer porto atau pamer apapun atau flexing di market itu sama seperti pohon yang bagus. Nah ini saya share dulu. Nah ini jadi pohon yang bagus itu belum tentu buahnya bagus dan baik dikonsumsi buat kita. Jadi terkadang banyak juga tumbuhan-tumbuhan indah atau tanaman-tanaman indah yang ternyata mematikan ya. Kenapa seperti itu Pak? Ya karena menurut saya pohon itu bagus itu bisa direkayasa. Kita nggak tahu pohon itu bagus diapain sama petaninya. Kita nggak tahu pohon itu bisa lebih bagus dari pohon lain, gimana treatment petaninya gitu kan, atau gimana treatment yang punya pohonnya, siapa tahu diprioritaskan gitu. Bahkan kita menemukan beberapa kasus di grup saham, ada beberapa grup saham yang memanipulasi portofolionya dengan Microsoft Excel gitu kan, yang memanipulasi portofolio dengan Microsoft Excel. Ada
Kalau teman-teman ingat waktu itu kita pernah bahas tentang kupu-kupu biru. Saya nggak bisa sebut namanya kupu-kupu biru. Jadi ada grup saham lambangnya kupu-kupu biru, sering pamer dan segala macam. Tapi ternyata makin kesini ternyata ketahuan dia titip terima dana, dananya loss semua di di kripto atau di future. Ternyata dia nggak trading saham sama sekali. Padahal ketika dia share saham, dia lihat, oh saya pegang, saya makan, saya cocol saham ini 50.000 lot, saya cocol saham ini 300.000 lot, tapi di dan detail nggak ada. Dan ternyata setelah kasusnya naik kan kelihatan bahwa oh dia nggak trading saham gitu, dia semua manipulasi Excel gitu atau editan seperti itu kan. Itu salah satu contoh lainnya adalah kenapa jangan cuma lihat pokoknya aja bagus. Nah ini contoh lainnya adalah waktu itu ada satu aset manajemen itu reksadana Bapak Ibu. Jadi waktu itu ada satu reksadana namanya reksadana Narada Asset Management. Jadi waktu tahun 2019 ke bawah, Narada ini selalu dapat penghargaan, juara berturut-turut, juara reksadana terbaik dan segala macam gitu kan. Ya kalau kita orang awam, kita lihat kita mau beli reksadana, pasti yang kita lihat kan, ini reksadananya dapat banyak penghargaan, ini reksadananya dapat banyak achievement dari penghargaan dari media mana, dan performanya bagus, itu kan, dan gak lama reksadana itu kinerjanya turun 3 tahun berturut-turut, turun setelah dia dapat 3 titel yang dibilang reksadana terbaik dan segala macam, turun gitu. Bahkan gagal bayar dan ditutup. Itu kan, gagal bayar dan tutup. Ternyata usut punya usut, isi sahamnya ini semua. Jadi isi sahamnya itu ya saham-saham lapis 3 yang kenaikannya memang luar biasa. Gitu kan, yang kenaikannya luar biasa. Itu satu kita belajar. Lalu kita belajar lagi dari kasusnya dari kasusnya IKA dan DS yang saya nggak bisa sebut platformnya ya, platform bisa teman-teman ini sendiri, BINO ... gitu kan. Itu juga sama, pohonnya kelihatannya cakep banget, kelihatannya dapat duitnya gampang banget, kelihatannya untung terus gitu kan, kelihatannya wah keren banget gitu, bisa beli Porsche, bisa beli Lambo, bisa beli rumah mewah dan segala macem. Tapi pas kita ikutan mereka, pas kita makan buahnya dari mereka, ternyata buah yang kita makan itu buah beracun. Ternyata segala kesuksesan yang mereka dapat itu ya dari kita ini, dari darahnya kita dalam tanda kutip darah ya, atau dari apa ya, dari dari kita ini gitu, seperti itu sama kita ya, itulah sama kan, flexing juga IKDS kan, walaupun flexingnya beda, satu flexing gaya-gaya, satu flexing donasi-donasi gitu kan, seperti itu. Nah, jadi poin yang saya mau sampaikan di sini itu apa? Poin yang mau saya sampaikan di sini itu adalah Porto itu orang sering share Porto itu bagus. Cuma bukan berarti jaminan Bapak Ibu ikut mereka, Bapak Ibu bisa punya Porto bagus juga. Itu yang pertama, gitu kan. Dan kita harus sedikit kritis dan berhati-hati. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu dia Porto bagus itu karena memang skillnya dia pertama, gitu kan, ataukah digendong sama bandarnya untuk narik liquidity yang lebih besar lagi, untuk narik market yang lebih besar lagi, untuk narik saham yang lebih besar lagi, untuk narik masa yang lebih besar lagi, gitu kan. Atau ya kayak tadi yang pertama, atau editan Excel gitu kan, seperti itu. Nah, kayak gitu sih. Jadi ya itu saya bingung mau buat tulisan, tapi saya bingung buatnya gimana, karena ya saya agak bingung. Jangannya saya pikir saya live aja deh daripada bingung untuk jadiin sebuah tulisan gimana, karena saya ngomong pun
waktu itu, ini sekarang kan agak belibet kan ya, karena banyak gitu kasus dan contohnya. Jadi poinnya ya tadi, jangan terlalu fokus sama apa yang indah-indah yang ditampilkan orang lain gitu kan, karena kita nggak tahu latar belakang indahnya itu apa, background keindahannya itu apa. Kalau kasus tanaman tadi bisa jadi ya dipupukin terus sama petaninya diurus dengan baik gitu kan, atau di maintain lebih baik daripada tanaman yang lain kan, kita nggak tahu. Kalau dalam kasus saham ya tadi, kita nggak tahu, bisa digendong bandar, bisa digendong bandar buat cari liquidity, bisa tadi edit Excel gitu kan, atau bisa cuma lotnya sedikit tapi ditutupin volumenya gitu kan, itu kan juga bisa banyak seperti itu. Gitu sih, gitu Bapak Ibu, seperti itu. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu perhatiin, saya sangat jarang, bahkan hampir nggak pernah sharing porto. Rugi terus ya Pak? Ya rugi mah ada ya. Rugi mah pasti ada. Cuma saya pengen manage ekspektasi orang-orang yang ikut kelas saya mau pengen manage ekspektasinya supaya ya, karena kalau kita flexing, kita cuan segini, orang itu nanti motivasinya ikut kita itu karena pengen cuan ratusan persen juga, instan kayak kita gitu kan. Sementara itu bukan cara yang tepat. Seperti itu. Gitulah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi itu terkait flexing dan pohon. Saya nggak tahu ini Bapak Ibu pro atau kontra dengan ini. Cuma ya itu pandangan saya sih. Flexing nggak salah, dan kita nggak bisa melarang orang untuk flexing. Tapi ya kita harus merespon dengan lebih bijak terkait flexing itu. Seperti itu. Ya itulah kurang lebih. Aduh, ngomongnya belepotan. Iya, bingung saya nyampeinnya gimana. Seperti itu. Gitulah kurang lebih lah. Di save nggak tahu sih. Saya video kayak gini layak di save atau enggak, karena nanti saya coba buatin tulisannya yang rapih di Instagram biar lebih bagus ya, karena live ini agak berantakan ngomongnya. Kenapa BSBK masih 50 nggak tahu ya. Sehat. Seperti itu. Tapi Pak, ini ada yang bagus argumennya. Tapi Pak, biar ada buktinya kalau menghasilkan cuan banyak. Pertanyaannya tadi, saya tanya balik, tahu dari mana itu cuan beneran? Kalau dia cuannya hasil digendong bandar gimana? Kita nggak ada yang tahu gitu. Atau hasil cuannya ternyata editan Excel gimana? Ya kita nggak ada yang tahu. Atau cuannya cuma ditutupin lot, ya kita nggak tahu gitu. Seperti itu. Cuma ya keterbukaan portofolio itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Kita harus apresiasi orang yang membuka portofolio, orang yang mau buka history trading, itu kita harus apresiasi. Tapi kita harus manage ekspektasi juga. Itu yang paling penting. Jadi orang share porto nggak salah enggak. Cuma dari kitanya yang lihat itu harus manage ekspektasi. Karena saya yakin kebanyakan di sini lihat ini untung 100%, lihat ini untung 50%, kita pasti langsung ngikut semua. Padahal nggak tahu ceritanya apa. Kenapa dia bisa nemu saham itu? Beneran nemu atau dikasih gitu kan? Kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, saya lupa, ini ketinggalan satu yang penting. Jadi kalau menurut saya itu yang paling penting itu bukan lihat si gurunya atau siapapun lah ya yang sharing porto, si gurunya itu portonya bertumbuh terus, itu nggak penting menurut saya. Yang paling penting adalah lihat orang di sekitarnya, lihat orang yang ngikut dia, untung juga nggak? Kalau orang yang ngikut dia nggak untung, tapi dianya sendiri yang untung doang, itu ada yang aneh, gitu kan? Jadi jangan lihat pohon dari bagusnya doang, tapi lihat dari buah-buah yang pohon itu hasilkan, buahnya manis nggak? Pada manis nggak? Atau buahnya kecut semua? Atau buahnya barisan sakit hati semua?
oh Pak Frans ikut grup ini cuma dimakan doang, disuruh disuruh HK dipucuk, disuruh pasang beat, nelen buangannya dia gitu kan. Itu dia. Jadi kita harus lihat juga, kita harus cari testimoni misalnya. Kita harus cari testimoni orang-orang di sekitar mereka atau mantan-mantan atau anggota-anggota grup mereka, gimana testimoninya. Ya walaupun itu bisa dibuat sih. Cuma ya itu kurang lebih. Jadi kita fokusnya lihat aja kira-kira buah yang dihasilkan orang ini apa. Seperti itu. Jadi jangan fokus sama orang ini, jangan fokus sama pohonnya. Gitu. Halo. Nah saya nggak tahu sih ini di chef atau enggak. Seperti orang yang cuan ribuan persen tapi cuma satu lot. Ya kayak saya kemarin kan, BBYB saya cuan 6.000%, tapi cuma satu lembar. Seperti itu. Salam Pak. Ya gitulah kurang lebih. Saya sambil lihat-lihat ya. Ada pertanyaan yang relevan saya coba balas. Harus analisa sendiri lagi ya Pak. Selalu tekankan lagi di kelas. Iya. Memang harus analisa lagi. Jadi ya balik lagi ke prinsip yang pernah saya sharing kan. Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Jadi jangan percaya 100% sama orang. Bahkan saya pun ngomong fair di alumni Bandarmologi kan, sama di grup MG. Kalau ada saham jelek, udah mulai jelek, saya punya posisi, saya pasti akan keluar dulu baru ngabarin alumni. Basic manusia gitu kan. Seperti itu. Apalagi ya orang yang baru kita kenal di grup saham gitu. Orang saudara aja bisa saling makan kok, apalagi kita orang di market nggak saling kenal. Seperti itu. Akhir tahun ini reksadana saham dari MI terkenal isi portonya banking dan coal sampai sekarang minus 8%. Mungkin Bapak masuknya di pucuk. Jadi tips beli reksadana, saya nggak beli reksadana, tapi ini cuma sharing aja. Menurut saya cara lihat reksadana yang baik itu bukan dari year to date dia berapa persen, tapi seberapa konsisten dia tahunannya. Karena kalau kita lihat year to date berapa persen, contoh ada reksadana A, year to date-nya udah 70%. Bagus dong, bagus. Tapi Bapak Ibu kalau beli itu, Bapak Ibu udah beli di 70% atau di pucuknya gitu. Seperti itu. Jadi beli reksadana pun ya hati-hati gitu, seperti itu. Saya nggak beli reksadana karena ya saya ada alasannya, cuma alasannya agak kontroversial. Cuma saya pernah share dulu. Cuma intinya saya nggak beli reksadana. Efek SVB ke Bank Indonesia nggak ada. Sage, banyak yang nanya sage. Pak Frans, maksudnya digendong bandar itu apa? Jadi digendong bandar itu adalah dia kenal bandar, dia dikasih nebeng sama bandarnya. Itu. Itu namanya digendong bandar. Dengan catatan ya yang digendong ini lu tukernya apa, barternya apa. Oh gue punya member nih, barternya member gue nanti gue suruh HK saham ini, tapi nanti kasih tahu ya sebelum diguyur gue keluar dulu. Kurang lebih itu yang namanya digendong. Seperti itu prakteknya ada. Yang lucu itu cuannya ambil dari persenan RTI. Ya
Ada juga owner grup saham yang pakai screenshotan RTI gainer buat buat klaim itu cuannya padahal itu gainer. Ya lucu lah. Eh, Halo Yuda, lihat sekitarnya. Iya, harus lihat sekitarnya dong. Karena buat apa kalau yang cuan yang posting doang gitu kan? Harusnya yang cuan semua dong. Kalau yang cuan yang posting doang itu artinya dia makan sendiri. Ada yang aneh. BBYB kemarin bisa punya 1 lembar. Eh, saya saham bonus. Jadi dulu saya punya BBYB, berapa dapat saham bonus 1 lembar, kurang lebih kayak gitu ceritanya. Eh, Cara milih grup saham yang bagus gimana? Sebenarnya semua grup saham plus minus sih, ada baik ada buruk. Jadi nggak ada grup saham yang sempurna. Cuma pastikan ketika Bapak Ibu pilih grup saham, jadi pastikan grup saham itu dia bukan cuma ngasih stock pick doang, tapi dia kasih stock pick sama alasannya. Walaupun alasannya tersirat ya, kadang kan ada alasan yang dia tulis karena ini bagus, karena ini. Tapi ada yang dia kasih gambar doang ya supaya orangnya cerna sendiri gitu kan. Nah itu oke. Tapi kalau grup saham yang cuma kasih rekomendasi beli ini TP segini, CL segini, udah gitu aja, nggak kasih apa-apa lagi gitu. Itu hati-hati. Bukan hati-hati tapi lebih ke kayak kita harus kritis. Ini dari mana dia dapat seperti ini gitu kan. Itu yang paling penting. Sama ciri-ciri yang kedua, ini yang paling ketara ya, atau yang paling kelihatan. Tapi ini disclaimer ya teman-teman. Ini menurut saya, hati-hati sama grup saham yang serba bisa. Fundamental bisa, teknikal bisa, bandarmologi bisa, astrologi bisa. Pokoknya semua bisa. Semua dia telan ilmunya. Ada tuh promo kan, ayo join grup ini. Nanti akan ada rekomendasi saham berdasarkan teknikal, fundamental, bandarmologi. Semua dia makan. Gitu kan. Nah, yang gitu-gitu biasanya dalam tanda kutip, sorry itu saya itu kurang oke. Karena dia nggak ada fokusnya. Siapa tahu, kita nggak tahu ya. Siapa tahu dia ambil stock pick, kita nggak tahu. Seperti itu. Balik lagi. Sama-sama, elitnya sama-sama, happy cuan elit. Saham IPO nanti ya, nanti kita lihat-lihat lagi. Gitu Bapak Ibu. Live bareng Mermu. Oke. Live-nya di save nggak tahu. Mungkin di save ya. Gitu sih paling Bapak Ibu. Bandar mau jualan pakai grup saham juga ada banyak. Seperti itu. Gitu sih Bapak Ibu. Ya hopefully sekali lagi ya, ini cuma sharing. Boleh setuju, boleh tidak. Cuma itu pandangan saya aja sih. Ya itu, kalau kita jangan terlalu buta dengan orang yang sering sharing porto atau cuan segini. Nah, kita harus kritis juga gimana cara dia dapat barang, sahamnya dan segala macam. Seperti itu. Dan lihat juga tadi orang di sekitarnya gimana. Apa orang di sekitarnya cuan juga atau justru orang di sekitarnya malah boncos gitu kan, dimakan ya. Seperti itu. Gitu sih. Gitu ya Bapak Ibu.
cukup ya. Nanti mungkin case lain saya bahas di another live ya. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, oh ini pertanyaan bagus nih. Mungkin gak sih Pak owner grup berbayar yang goreng saham stock picknya? Mungkin. Karena sekarang banyak. Mungkin. Seperti itu. Gitu ya. Gitu paling ya. Thank you ya semuanya. Sampai kita nanti ketemu lagi ya di live selanjutnya ya. Thank you semuanya, sampai kita ketemu lagi. Selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga lancar sampai akhir nanti hari raya. Thank you semuanya.